sebagaimana kehendak-Mu. Kau boleh bela kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan. Bersama-sama kami mau memuji-Mu. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami alaskan ibadah kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir Tuhan, dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Lawatan-Mu Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan, boleh menyentuh hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-jemaat yang lain Tuhan yang mungkin masih dalam persiapan maupun perjalanan, Engkau tibakan Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau Tuhan bimbing langkah kaki hati mereka Tuhan, agar boleh tiba di tempat ini Tuhan. Bersama-sama bersatu Tuhan kami memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Urapi kami sepanjang peribadatan ini Tuhan. Lawan kami Bapa. Roh-roh yang kurang senang dengan peribadatan kami Tuhan, kami patahkan, kami tolakkan di dalam nama Yesus. Kami hanya taruh peribadatan kami ini di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami mulai ibadah ini Tuhan penuh ucapan syukur Tuhan, hanya merendahkan diri kami di hadapan-Mu Bapa. Puji muliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita masih dalam penyembahan. Kita nyanyikan pujian yang berkata haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Benar-benar Tuhan beribadah memuji memuliakan dengan sungguh-sungguh. Biar hadirat Allah boleh bekerja bersama kita saat ini. Tuhan yang lebih mengetahui akan keberadaan hidup kita.
kita, tetapi kali Engkau datang dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Apa terlebih sebentar tolong kami mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita akan berkata Amin. puji Tuhan. Kita datang kepada puji-pujian, kita nyanyikan Amin. pujian. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Haleluya, haleluya. Saya jemput ibu semua berdiri. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Oh, pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Oh, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia lagi. Haleluya. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Oh, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Teruskan pujian ini mengundang pujian dari seluruh dunia yang ada. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada Satu sobatku yang setia, oh, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus,
datanglah di atas awan yang permai. Waktunya sudah dekatlah, bersedia. Semua yang penuh roh suci berlayar ke udara. Oh glory, pujimu kepada Tuhan. Tuhanku berjanji, datanglah di atas awan yang permai. Waktunya sudah dekatlah, bersedia. Semua yang penuh roh suci berlayar ke udara. Oh glory, pujimu kepada Tuhanku berjanji, datanglah di atas awan yang permai. Waktunya sudah dekatlah, bersedia. Semua yang penuh roh suci berlayar ke udara. Oh glory, pujimu kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Saatnya tiba kita akan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Amin, amin. Kita akan dikuatkan firman Allah memberkati orang kehidupan Amin, saat ini. haleluya, Yesus. Kita buka hati kita. Walau hati orang banyak berapa orang yang saat ini ada, tetapi Tuhan yang lagi mengerti akan kehidupan orang saat ini. Mari buka hati kita. Kita akan mendengarkan makanan yang yaitu firman Tuhan yang menyegarkan kehidupan orang saat ini. Kita nyanyikan pujian yang berkata, zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjalan di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Haleluya, haleluya. Zaman sekarang berjagalah di tengah dunia bergelora, Yesus tolongkan. kedengaran sini sana amin banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda. Lagi katakan zaman sekarang berjagalah. Dalam sungguh-sungguh kepada Tuhan kita nyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya, Yesus. Sekarang berjagalah, Haleluya, Yesus. di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Lagi katakan zaman sekarang berjagalah. Haleluya, haleluya, Zaman sekarang berjagalah di tengah dunia bergelora. Oh haleluya.
sabda. Lagi katakan zaman sekarang terjaga. Haleluya, haleluya Yesus. Dan sekarang Oh Yesus, berjagalah. biar kami tetap berjaga-jaga di dalam Tuhan, di dalam hidup dan iman kami kepadamu. Haleluya Yesus. Di tengah-tengah hidupnya ini Tuhan banyak yang kami hadapi, tetapi Allah sanggup memberikan kami kekuatan keberanian dalam menentangkan keadaan ini. Haleluya Yesus. Banyak Mengemparkan berlindunglah dalam sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Yesus, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau yang lebih mengeritakan kehidupan kami di hari-hari ini Tuhan. Di dalam kami mengiring menjalani hidup ini Tuhan. Begitu banyak yang kami hadapi. Di sana sini terdengar Tuhan kabar-kabar yang menakutkan. Melihat keadaan dunia ini yang penuh dengan gejolak dan hama. Tetapi kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami. Ia yang mengurus di dalam menjalani hidup ini Tuhan, kami ada keberanian Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Tolong kami ya Tuhan. Kami jabatkan dari mawar sarung Tuhan Yesus. Dalam menolong kehidupan kami, dalam kami beribadah kepada Tuhan. Kekuatan Roh Kudus selalu nyata bagi kami. Ajarkan terus kami untuk setia, ajarkan dengan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang luar biasa akan memulihkan kehidupan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ajarkan terus kami tetap merendahkan diri di hadapan Allah. Tetap membayar kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Walau begitu banyak yang kami hadapi, yang secara manusia melemahkan kami, membuat kami jauh dari Engkau, tetapi Engkau mengerti kehidupan kami. Haleluya. Dengan kami kesetiaan kerinduan selalu bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, tibalah saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman itu menjadi kekuatan akan kami, memberikan kami keberanian dalam menghadapi dunia ini Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Tanpa Engkau Tuhan, tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Kekuatan Roh Kudus ada di tengah-tengah kehidupan kami. Satu persatu jemaat-jemaat Tuhan, tolong Yesus. Dalam kelemahan Tuhan Engkau kuatkan Tuhan. Yang lemah iman Engkau bangkitkan kembali, agar mereka tetap semangat kuat di dalam Tuhan. Persatukan kami jemaat GBI Mawar Sarung, agar kami tetap setia di dalam Tuhan. Saat ini kami akan dengar suara firman-Mu melalui hamba-Mu yang Kau sudah siapkan Tuhan. Pakai lidah hamba-Mu agar firman Allah yang Dia katakan sebentar itu Tuhan menjadi kekuatan akan kami, memberkati kehidupan kami. Hamba-Mu pribadi Tuhan, kuatkan terus dia, mampukan terus dia. Kekuatan Roh Kudus ada bagi hamba-Mu di tengah-tengah melayani kami jemaat GBI Mawar Sarung Tuhan. Pakai dia luar biasa Roh Kudus, pakai hamba-Mu di tengah-tengah melayani kami di jemaat GBI Mawar Sarung. Dia sudah seorang diri Tuhan. Tuhan tahu bagaimana dia menjalani kehidupan melayani kami jemaat di GBI Mawar Sarung. Iya Tuhan tahu hamba-Mu yang setia sungguh melayani Engkau. Tolong dia, kekuatan Roh Kudus ada selalu bagi hamba-Mu. Kekuatan kesehatan selalu ada bagi hamba-Mu Tuhan. Dia pakai hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak Tuhan Engkau berkati di mana berada. Seisi pastor diberkati Tuhan. Engkau yang mengadakan keperluan-kebutuhan bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu layankanlah kami dari
suara-Mu Bapa. Kami banyak kelemahan kekurangan kepadamu, tetapi dengan firman Allah kami percaya dengan dibantu Tuhan dengan firman-Mu agar kami semakin kuat maju di dalam melayani akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasa kegelapan yang tidak senang dengan kami untuk jalannya firman-Mu. Kami percaya sudah dikalahkan, dipatahkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus terjadi bagi kami saat ini. Terima kasih firman-Mu Tuhan akan datang kepada kami. Kami akan siap duduk di dalam firman-Mu, mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, diserahkan kepada Ibu Kepala. Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi bersyukur kepada Tuhan karena anugerah, kemurahan dan kebaikan Tuhan. Torang semua boleh kembali ada bersama-sama bersekutu, memuji memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. 1 minggu lagi Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah jaga kita, dan kita boleh ada di tempat ini. Kita boleh memuji memuliakan Tuhan. Ini semua berkat kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Biar hati kita, pikiran kita fokus hanya di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara, dalam kita menjalani kehidupan ini, segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita buat dalam kehidupan kita, kita membutuhkan yang namanya perencanaan. Kita membutuhkan namanya rancangan. Oh, kita mau suka bak kebun, contoh. Kita mau suka bak kebun, kita mau tanam, contoh kita mau tanam merica. Untuk mau tanam rica, supaya ini rica yang kita mau tanam berhasil, boleh berbuah, boleh menghasilkan, bahkan dengan buah yang ada boleh dijual, boleh mendatangkan berkat. Ada rencana. Nah, dalam kehidupan kita setiap manusia, dalam kita melakukan segala sesuatu, kita butuh yang namanya rencana. Karena kalau tidak ada perencanaan, semuanya jadinya asal-asalan. Dan sesuatu yang kita buat dengan dasar asal-asalan, itu hanya akan membuat kita kecewa. Itu hanya akan membuat kita sedih. Itu hanya akan membuat kita, oh begini rupanya, membuat kita tidak semangat. Untuk itu pagi hari ini orang mau belajar bagaimana hidup kita harus memiliki rencana. Dan yang terbaik, rencana Tuhan luar biasa dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Dua ayat yang akan kita baca pada pagi hari ini, yang sama-sama kita akan pelajari mengenai rancangan Tuhan bagi kehidupan orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 dan 9. Sama-sama orang baca dua ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Silakan duduk.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, di mana kebenaran firman Tuhan ini mengatakan atau memberikan satu semangat, satu nasihat bagi jemaat Tuhan bahwa rancangan Tuhan benar luar biasa bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, kalau orang mau belajar dari Yesaya pasal yang ke-55 ini, di sini menceritakan bagaimana sejarah Tuhan menyelamatkan kehidupan bangsa Israel ketika mereka ada di tanah Babel, di tanah pembuangan, di tempat pembuangan. Firman Tuhan atau ayat kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 55 ini merupakan satu penghiburan bagi kehidupan bangsa Israel. Ada pengharapan di dalamnya, pengharapan umat Allah untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sini firman Tuhan perikop memberi judul seruan untuk turut dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara, selama kurang lebih 70 tahun kehidupan bangsa Israel, karena hidup mereka yang tidak taat kepada Tuhan, hidup mereka yang tidak mengasihi Tuhan, hidup mereka yang suka hidup sesemau mereka. Mereka tidak mau melakukan perintah Tuhan. Mereka tidak mau melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-7 katakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Jadi orang lihat, ternyata kehidupan bangsa Israel, kenapa hidup mereka dibuang? Mereka harus merasakan penderitaan, mereka harus merasakan kesusahan yang begitu berat. Mereka berada di tanah Mesir yang begitu lama, tetapi di tanah Mesir bangsa Israel mereka masih menikmati hidup. Sehingga ketika Musa membawa kehidupan bangsa Israel, membawa jemaat bangsa Israel untuk keluar, ketika mereka mengalami kesusahan, mereka bilang, kenapa Musa kamu bawa kami pergi? Harusnya kami tetap ada di Mesir, kami menikmati hidup di sana. Memang orang di sana bekerja, memang orang di sana ditindas, tapi orang tidak kelaparan. Berbeda karena mereka tidak melakukan perintah Tuhan. Karena hidup mereka, ayat yang ke-7 katakan, mereka hidup sebagai orang yang fasik, orang yang mengenal Tuhan, tetapi dalam hidupnya mereka tidak mengakui kebesaran Tuhan. Firman Tuhan katakan, baiklah orang fasik, tinggalkan jalannya, dan orang jahat tinggalkan rancangannya. Jadi dalam kehidupan bangsa Israel, mereka berpikir jahat, tidak ada kebaikan lagi dalam kehidupan mereka. Yang ada dalam kehidupan mereka, yang mereka lakukan hanya untuk menyenangkan daging mereka, hanya untuk mengikuti keinginan dunia ini. Dan firman Tuhan katakan, bangsa Israel adalah bangsa yang suka menyembah berhala. Mereka tidak mengakui kedaulatan Tuhan, sehingga membuat bangsa Israel mereka suka menyimpang, menyembah kepada berhala. Karena apa? Mereka tidak mau diajar, mereka tidak mau ditegur, mereka tidak mau dibimbing. Mereka mau hidup sesuka hati mereka. Apa yang kita mau buat, jangan engkau larang.
begini, jangan larang. Itu yang mereka mau sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Nah, dengan kehidupan mereka yang seperti itu, firman Tuhan katakan orang jahat, maka hidup mereka dibuang ke Babel. Dan di Babel hidup mereka menderita. Mereka hidup siksa. Mereka hidup menderita. Mereka harus bekerja susah payah, tetapi mereka hanya makan seadanya. Begitu mengerikan orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Hidup mereka yang meninggalkan Tuhan begitu sangat mengerikan. Sebetulnya hidup mereka sudah senang. Sebetulnya hidup bangsa Israel sudah tenang. Karena apa? Tuhan menuntun mereka berada di tanah Kanaan. Mereka berada di tanah yang firman Tuhan katakan berlimpah susu dan madu. Bahkan kalau kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, waktu pengintai-pengintai pergi ke tanah Kanaan, mereka memetik buah anggur yang luar biasa buahnya. Sehingga janji firman Tuhan di tanah Kanaan itu adalah tanah yang melimpah. Tetapi karena kedegilan hati bangsa Israel, mereka kurang mensyukuri. Mereka tidak mensyukuri apa yang Tuhan sudah beri, sehingga murka Tuhan turun dan mereka harus dibuang ke pembuangan, yaitu di tanah Babel. Merasakan betapa hidup di luar Tuhan itu hidup yang menderita. Betapa hidup di luar Tuhan itu hidup yang sulit. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, Tuhan mau hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan katakan, tinggalkan rancangan, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan. Jadi ada ajakan Tuhan, kalau kamu mau melihat pengampunan dari Tuhan, kalau kamu mau melihat kasih Tuhan dalam hidupnya, dalam kehidupan kita, mari torang mau kembali kepada Tuhan. Torang mau mencari Tuhan. Ayat yang ke-6 katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi firman Tuhan mengajar dalam kehidupan kita saat ini, mari torang mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Di hari-hari terakhir ini, apa yang torang mau cari? Torang memang mesti harus bekerja, mencari nafkah, tetapi torang harus mengutamakan Tuhan. Torang cari Tuhan selama Tuhan masih berkenan untuk ditemui. Satu waktu kelak, torang mau berteriak, torang mau mencari Tuhan, tetapi waktu itu sudah tidak ada. Nah, sekarang waktunya, mari torang mau cari Tuhan, torang mau puji Tuhan, torang mau agungkan Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kehidupan saya dan saudara. Ayat yang ke-8 katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan, dan jalanku bukanlah jalanku. Saudara, Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin. Allah selalu mendatangkan yang terbaik bagi kehidupan orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan saya percaya torang semua yang ada di sini, torang adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mencari Tuhan. Maka firman Tuhan jelas katakan, janji firman Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Coba buka di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu,
demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah merancangkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, karena Allah tidak pernah merencanakan malapetaka atau kehancuran, kesulitan yang dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Allah merancangkan damai sejahtera bagi kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ayat yang ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Manusia boleh merencanakan banyak hal. Ketika kita melakukan sesuatu, kita merencanakan, tetapi jangan lupa dalam segala sesuatu Tuhan libatkan Tuhan, supaya apa yang terjadi rancangan kita dibenarkan sehingga menjadi rancangan Tuhan juga. Nah, kalau rancangan Tuhan terjadi atas hidup kita, yang terbaik Tuhan anugerahkan bagi kita. Yang terbaik Tuhan kerjakan dalam rumah tangga kita. Yang terbaik Tuhan kerjakan dalam pekerjaan kita. Ayat yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh besar rancangan Tuhan bagi orang percaya. Bahkan ada perbedaan. Rencana yang orang buat lebih, rencana Tuhan lagi lebih tinggi dari rencana yang kita buat. Dan rencana Tuhan indah dalam kehidupan kita. Allah mau menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu dibutuhkan yang namanya ketaatan. Kalau kita taat kepada Tuhan, kita memiliki sikap taat untuk kita kembali kepada Tuhan, untuk kita berseru kepada Tuhan, untuk kita mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil. Memang orang jadi manusia, orang tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Orang tidak pernah lepas yang dari namanya kekurangan. Tetapi lewat dari semuanya itu, mari orang mau mencari Tuhan, orang mau cari Tuhan, orang mau tinggikan Tuhan, orang mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Maka ketika Tuhan ambil alih, Tuhan turut bekerja, Tuhan mengangkat kehidupan saya dan saudara. Mari orang mau tinggalkan setiap perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan, saya tidak berani bilang kalau saya benar, karena selama masih ada di dunia, kita hidup penuh dengan kesalahan. Tetapi kebenaran firman Tuhan, kalau kita mau melihat rencana Tuhan yang indah terjadi dalam hidup kita, mari orang selalu mengejar kebenaran daripada Tuhan. Orang selalu mau belajar meninggalkan perbuatan-perbuatan lama kita. Apa tuh perbuatan-perbuatan lama kita? Orang sendiri tahu. Mungkin orang suka marah, mungkin orang suka melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Secara pikiran kita, hati kita kadang-kala timbul tidak bersukacita di dalam Tuhan. Mari orang mau belajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kadang-kala saudara, dalam hidup kita mengalami persoalan-persoalan yang datang silih berganti. Baik itu masalah kesehatan, kadang-kala ada waktunya orang lemah, ada waktunya orang sakit, ada waktunya orang pekerjaan terasa sulit, ada waktunya di rumah tangga kita terjadi konflik yang kadangkala itu semua membuat kita kecewa,
membuat kita lemah, membuat kita marah, membuat kita seolah-olah tidak dapat melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita perlu yakin dan percaya Dia Allah yang setia, Dia Allah yang selalu menolong kehidupan saya dan saudara. Dia Allah yang mau hidup saya dan saudara bertumbuh, hidup saya dan saudara ada dalam rencana Tuhan. Allah mau hidup saya dan saudara benar-benar menyenangkan hati Tuhan, sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan. Untuk itu mari orang selalu hidup belajar taat, belajar setia kepada Tuhan, belajar bersyukur kepada Tuhan. Kalau orang mau melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan membela kehidupan hamba-hambanya yang mau hidup di dalam rencananya Tuhan. Rencana Tuhan bagi kehidupan Daud. Daud yang adalah seorang pengembala yang hanya mengembalakan kambing domba. Tetapi ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupannya. Tuhan merencanakan sesuatu yang luar biasa. Mungkin tidak pernah terpikir oleh Daud untuk menjadi seorang raja. Tetapi Daud mau belajar hidup taat. Daud mau belajar hidup dengar-dengaran, tinggal di dalam rencana Tuhan. Memang dalam kehidupan Daud mungkin sebagai seorang pengembala, dia mempunyai rencana, dia mempunyai rancangan yang indah untuk masa depannya. Melihat abang-abangnya sebagai seorang tentara, di dalam hati Daud, di dalam pikiran Daud, dia berusaha. Dia mempunyai rencana, dia mempunyai harapan. Seandainya kalau saya seperti abang saya, seperti Nadab, seperti abang-abang saya, bisa ikut berperang, bisa ikut membela bangsa saya. Luar biasa, mungkin itu ada di dalam hati, ada di dalam pikiran Daud. Sangat bersuka cita kalau seandainya saya bisa menjadi seorang tentara. Tetapi saat itu Daud menyadari hidupnya, dia hanya dipercayakan untuk mengembalakan kambing dan domba yang tidak banyak jumlahnya. Firman Tuhan katakan hanya 2-3 ekor. Dan pekerjaan yang kedua, dia harus membawa bekal, harus membawa makan abang-abangnya. Dia harus, setelah dia mengurus kambing dan domba, dia harus membawa makan abang-abangnya, makanan abang-abangnya. Dan pulang lagi dia harus kembali mengembalakan kambing dan domba. Mungkin waktu dia lihat abangnya, dalam hatinya dia berdoa, Tuhan, seandainya saya bisa jadi seperti mereka. Tetapi Tuhan melihat kesetiaan Daud, Tuhan melihat hati Daud. Tuhan tahu dalam hidup Daud dia selalu mencari Tuhan, dia selalu memuji Tuhan. Di padang ketika dia sedang mengembalakan kambing domba, dia juga memuji Tuhan, dia juga memuliakan Tuhan. Dia tidak mau waktunya habis begitu saja. Dia mau dalam hidupnya mencari Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan melihat Daud, dan di hati Tuhan, ketika Tuhan melihat Raja Saul, dia sudah tidak melakukan firman Tuhan, dia sudah melakukan sesuai dengan kemauannya dia. Dia tidak mau melihat lagi, oh Tuhan berkarya dalam hidupnya. Tuhan bilang, maka Daud akan menggantikan Saul. Daud yang tadinya hanya sebagai pengembala kambing dan domba, Tuhan menjadikan dia sebagai seorang raja. Tetapi kita melihat, untuk menjadi seorang raja bukan hal yang gampang. Ada proses yang dia alami, ada proses yang dia hadapi
Dia harus dikejar-kejar oleh Saul. Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Untuk apa? Untuk membunuh Daud. Haleluya. Oke, kembali lagi dalam firman Tuhan. Jadi Allah memiliki rancangan yang sangat indah dalam kehidupan Daud. Allah mau memakai Daud sampai begitu banyak proses yang dihadapi oleh Daud, sehingga Allah menetapkan Daud, dan Daud benar-benar menjadi seorang raja yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Begitu juga dengan Paulus. Sebelum dia melayani Tuhan, dia adalah orang yang begitu tidak suka dengan orang yang percaya. Tetapi rencana Tuhan dalam kehidupan Paulus, Tuhan akan memakai dia sehingga dia menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Meski dalam pelayanannya ada banyak penderitaan, ada banyak kesulitan, ada banyak kesusahan yang dialami oleh Paulus dalam melayani Tuhan, tetapi dia mau tinggal di dalam rencana Tuhan yang indah. Tuhan memakai Paulus dengan luar biasa. Seiring pemakaian Tuhan, dia harus mengalami kesulitan-kesulitan. Dia pernah karam kapal, dia pernah di penjara, tetapi meskipun dia ada dalam penjara, itu tidak menghalangi dia untuk melayani Tuhan. Dia tetap menulis surat, dia tetap menguatkan jemaat-jemaat Tuhan yang dia layani, yang dia bawa, yang dia pimpin untuk hidup di dalam Tuhan, sehingga Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Dan dalam pelayanannya ada banyak mujizat-mujizat, ada banyak pertolongan-pertolongan Tuhan yang boleh dia rasakan, yang boleh dia nikmati dalam kehidupannya. Begitupun dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Mari torang selalu hidup taat kepada Tuhan. Torang selalu hidup mencari Tuhan dalam hidup kita. Memang proses itu sakit, memang proses yang kita jalani mungkin itu kadang-kala membuat iman kita, coba membuat iman kita lemah. Tetapi pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, saya mau mengajak torang semua yang ada, mari torang terus maju di dalam Tuhan. Torang jangan pandang torang pe persoalan, torang jangan pandang torang pe masalah, torang pandang Tuhan. Karena ketika torang pandang Tuhan, ketika torang taat melakukan firman Tuhan, ketika torang melakukan sesuai dengan ketetapan Tuhan, maka rencana Tuhan yang indah ada dalam kehidupan kita semua yang ada. Dalam hidup kita tentu kita rindu rencana kita supaya keluarga saya selalu sehat. Ada harapan supaya keluarga saya, suami saya, istri saya, anak saya, orang tua saya sehat. Itu harapan kita. Begitu juga dalam pendidikan, seperti Vina dalam pendidikan, dia punya harapan. Oh, saya mesti kuliah baik-baik supaya sebentar saya boleh berhasil, bekerja berhasil, dan hidup boleh memuliakan Tuhan. Itu yang ada di dalam kehidupan kita. Dan ketika semua harapan kita, semua rencana kita berkenan di hati Tuhan, maka Tuhan akan menyempurnakan semuanya itu. Maka terjadilah rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan yang indah, rancangan yang mendatangkan sukacita, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, rancangan yang mendatangkan kegembiraan. Bukan hal-hal yang menyakitkan, bukan hal-hal yang mengecewakan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari orang terus hidup dekat dengan Tuhan, hidup mencari Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Satu ayat lagi di dalam ayat yang ke-11 dalam Yesaya 55, firman Tuhan berkata demikian,
Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruh kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantar dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorak di depanmu, dan segala pohon di padang akan bertepuk tangan. Jadi saudaraku, apa yang keluar lewat kebenaran firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan katakan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan, torang dengar firman Tuhan, torang lakukan firman Tuhan, firman Tuhan katakan itu tidak akan menjadi sia-sia, tetapi itu firman Tuhan itu akan digenapi. Firman Tuhan itu akan terlaksana dan firman Tuhan itu akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu memberkati kehidupan saya dan saudara. Ketika kita melakukan firman Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan taruh bagi kehidupan kita semua yang ada. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pagi ini, firman Tuhan mungkin yang sangat singkat, tetapi saya percaya orang semua yang mendengar firman Tuhan, orang semua sudah diberkati. Biar orang terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup memberikan yang terbaik kepada Tuhan, mencari Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga apa yang menjadi rencana kita ketika kita menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan yang terjadi dalam hidup kita ada sukacita, ada damai sejahtera, bahkan ada kekuatan. Berkat Tuhan melimpah bagi kita semua yang ada. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Lagi dari awal. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar.
melimpah Shaddai. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, boleh memberkati kehidupan kami. Biar dalam hidup kami, apapun yang menjadi rencana kami mau belajar untuk selalu menyertakan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kami, baik dalam pekerjaan kami, dalam segala hal yang menyangkut kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu melibatkan Tuhan, menyertakan Tuhan bersama-sama dalam kehidupan kami, sehingga kami memperoleh hasil yang baik, yang daripada Allah sendiri, hasil yang menyukakan hati, hasil yang bergembira, dan bukan hasil yang menyakiti atau mengecewakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan, dan sebentar kami akan melayani Tuhan lewat korban persembahan kepadamu Tuhan. Tuhan pilih, Tuhan berkati setiap korban pelayanan kami, semuanya naik dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian dan kita akan melayani Tuhan lewat korban pelayanan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap korban pelayanan saudara. Dan sebagai pengumuman untuk ibadah kita, untuk ibadah pertengahan atau ibadah rayun minggu ini, karena ada kegiatan perkemahan, jadi untuk ibadah kita minggu ini dikosongkan. Nanti orang kembali berjumpa pada hari Minggu bersama-sama memuji dan memuliakan nama daripada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Orang sama-sama bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat satu pujian. Baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semua baik. Semua baik, semua
kehidupan kami ini Tuhan. Sesungguhnya semuanya adalah baik bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji, mengagungkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebelum lagi kami berpisah dari tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing, kami berdoa Tuhan. Kami yakin, kami percaya kehadiran kami semua sudah dilihat oleh Tuhan. Kehadiran kami semua sudah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang sudah membela, menolong kehidupan kami. Bahkan Engkau sudah menuntun ibadah kami dari awal, pertengahan hingga di penghujung ini. Semuanya jadi sesuai dan seturut kehendak Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan terus melingkupi kehidupan kami. Di tengah-tengah kami mengiring melayani akan Engkau. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu Tuhan, buat seluruh kehadiran kami yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Keluarga lepas keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Keluarga Pelea Luatania, oh suami istri yang boleh bersama-sama hadir, Tuhan terus berkati kehidupan keluarga ini. Pilih kehidupan mereka, apa yang menjadi rencana mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami yakin Tuhan, pekerjaan Tuhan luar biasa di tengah-tengah kehidupan keluarga yang ada, membela menolong kehidupan keluarga yang ada. Demikian Tuhan, bersama-sama dengan kami, keluarga Bahini Mewengkang boleh bersama-sama. Tuhan terus pilih kehidupan keluarga ini. Tuhan terus berkati kehidupan keluarga ini. Ada banyak kerinduan-kerinduan, tetapi semua jadi sesuai dan seturut kehendak Tuhan atas kehidupan keluarga ini, suami istri, anak-anak cucu yang ada. Tuhan tolong juga ya Tuhan buat Suli. Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan. Biarlah hidupnya Tuhan benar-benar ditolong, diberkati oleh Tuhan. Juga ya Tuhan bersama dengan kami. Oh Tuhan, ada Bapak Buang, Tuhan pilih terus kehidupannya di masa usia yang lanjut. Tuhan terus berkati dengan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami keluarga hamba-Mu, hidup kami sesungguhnya ada dalam lindungan Tuhan, ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami terus berjalan di dalam kasih-Nya Tuhan. Bapa yang baik, kami teringat, kami berdoa buat umat-umat-Mu yang lain Tuhan, yang tidak bersama-sama dengan kami. Kami tidak tahu pasti Tuhan apa yang menjadi oh Tuhan halangan mereka, sehingga mereka tidak bersama-sama dengan kami. Tetapi kami berdoa Tuhan, Engkau yang berkarya dalam hidup mereka, Engkau yang menjamah mereka Tuhan, sehingga mereka memberikan waktu dalam hidup mereka untuk mencari Tuhan, untuk memuji, mengagungkan, memuliakan nama daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa dari mimbar-Mu yang kudus ini Tuhan, buat umat-umat-Mu Tuhan yang dalam keadaan lemah. Kami berdoa, Engkaulah kekuatan kami, Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan, bagi kami semua yang ada, yang dalam keadaan bimbang ragu. Tuhan teguhkan iman percaya mereka, yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa dari tempat yang maha kudus ini, alirkanlah kuasa Roh-Mu Tuhan, darah-Mu yang mengalir di kayu salib, menyembuhkan, menyucikan dalam nama Yesus. Yang sakit menerima kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu yang akan kami jalani ini, kami taruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi kami, Tuhan yang berkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengangkat tangan kami kepada-Mu Tuhan. Seiring tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing, membawa berkat, rahmat dan anugerah, cinta kasih, penghiburan
keluarga saya dan saudara, menyertai pekerjaan keluarga, oh Tuhan, saya dan saudara. Biarlah hidup kami senantiasa hidup diberkati oleh Tuhan. Janji Tuhan, ketika kami masuk, kami keluar, kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bakul kami diberkati oleh Tuhan. Usaha, pekerjaan, mata pencarian kami diberkati oleh Tuhan. Kami diberkati di negeri di mana kami tinggal. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau terus bukakan jalan-jalan baru dalam kehidupan kami. Bukakan tingkap-tingkap berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami, sehingga kami boleh nikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang sungguh baik, teramat baik di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.